Oke, nah pertama ini ada linear regression, uh, prediction, di mana ini khususnya dananya di mana estimasi. Dan di sini ada data yaitu ada continue of survey and intercept. Nah, di sini itu ada durasi atlet yang untuk latihan. Ini untuk yang berapa jam skor untuk 76. Uh, yang pertama-tama kita ketik sama dengan linear, kemudian variabelnya yang double square ini kita blok drag ke bawah, kemudian titik koma, terus duration ini sudah sampai sini, terus enter. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita ini desimalin. Nah, gitu ya teman-teman. Eh, yang continue of slope ini kita ketik ulang 5,2503, terus bawahnya 67 16 67,16 17. Nah, gitu ya teman-teman. Terus ini kita blok semua. Kita langsung bikin chartnya ya teman-teman. Chartnya yang ini ke insert, terus yang ini, terus yang ini. Nah, kayak gini ya teman-teman tampilannya. Terus ini kita klik kanan, terus add trend line, terus habis itu ini linear, benar. Terus ini display sama R square di apa namanya di jambang. Nah, udah keluar ya teman-teman hasilnya. Terus ini kita besarin tulisannya teman-teman. Udah. Nah, ini detail banget. Persamaannya adalah Y sama dengan 5,2503 kali 67,162. Tambahkan ini kita untuk durasinya kita masukin persamaannya ini sama dengan 5,2503 kita kalikan 4 ini ditambah 67,162. Terus kita enter. Nah, ini koma apa? Ini hasilnya teman-teman. Ini kita drag ke bawah. Nah, terus ini kita desimalin. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada data linear regression, hipotesis. Yang pertama-tama ini ada iklan radio, digital marketing, iklan koran, dan keputusan pembelian. Ini tuh untuk pertama-tama kita masuk ke data, terus data kita pencet, terus habis itu ke data analyze. Nah, ini kita ada tampilannya kayak gini ya teman-teman. Kita pilih yang regression, yang ini kita klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk ini X-nya ini tuh
eh, blok yang keputusan pembelian ini, terus X-nya ini kita blok dari iklan radio sampai iklan koran ini. Nah, terus habis itu, kalau udah kita klik OK. Nah, ini udah keluar. Kita rapiin dulu ya teman-teman. Ini bentar. Ini rapi kan, terlebih dahulu. Hmm, sorry. Nah, kalau udah kita blok yang R square ini, kita diwarnain dulu ya teman-teman. R square ini apa? Ini bisa melihat dari nilai R square dapat dikatakan bahwa variabel keputusan pembelian dipengaruhi sebesar 42,7%. eh 42,7% eh, oleh variabel iklan radio X1, digital marketing X2, dan iklan koran X3 sedangkan sisanya sebesar 57,25%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk ANOVA ini kita blok yang ini ya teman-teman. Biar beda tulisannya kita blok. Ini bisa dilihat melihat dari tabel ANOVA, di mana nilai signifikan F lebih kecil dari nilai p-value 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y keputusan pembelian. Oke, ini selanjutnya ini kita drag ke bawah ya teman-teman. Ini yang ini kita bentar ya teman-teman. Ini terus p value-nya kita plot ini nanti warnanya ada. Ini tuh apa? Untuk variabel untuk va- untuk variabel untuk variabel X1, variabel iklan radio X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,641 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial terpisah variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Yang variabel X2 ini, yang ini eh variabel X2 ini variabel digital X2 memiliki nilai p-value sebesar 0,007 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial terpisah variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Variabel X3, variabel iklan koran 3 memiliki nilai p-value sebesar 0,637 yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial terpisah variabel 3 X3 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Eh, oke, selanjutnya terus nanti kita ini masuk ke SPSS ya teman-teman. Ini kita copy terlebih dahulu.
kita kontrol sih. Nah, ini untuk udah di copy paste. Terus selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, ini kita namanya diganti X1, terus ini X2, terus ini X3, terus ini variabel Y. Terus ini tadi apa namanya? Iklan koran. Iklan koran. Mhm. Iklan koran, terus iklan koran, terus ini digital, digital, digital marketing, terus ini iklan, oh, maaf, ini iklan radio. Ini iklan radio, ini iklan koran. Terus ini keputusan pembelian, keputusan pembelian. Terus mensurnya ini kita ganti yang sel, yang tiga-tiganya yang bawahnya nggak usah. Nah, udah. Terus itu, kalau udah langsung aja analyze yang regression, terus yang linear. Nah, ini independennya yang keputusan pembelian, terus independennya ini iklan radio, terus ini. Hmm, terus kalau udah statis, terus ini uh, continue ini, terus continue. Kalau udah plotnya ini plot tampilannya seperti ini. Masukkan yang serit ini, Y, terus yang sebrandship yang ini, pas ini, terus histogram sama normal, terus continue, terus kita save, ya understand ini, terus continue, terus ini continue, terus oke. Oke, ini untuk tampilan yang pertama itu ada variabel yang ini, yang histogram dependent variable, keputusan pembelian. Itu uji normalitas diagramnya ini tuh agar, nah ini kan diagramnya kan kurang lebih kayak naik gunung gitu ya. Nah, ini bakal digunakan itu distribusi secara normal gitu. Terus habis itu yang kedua adalah ke bagian yang ini. Titik kiri kecil ini tuh adalah dia menyebar di dekat garisnya ini. Jadi itu kan ini kan garis. Nah ini benar-benar ini tuh menyebar ini di sekitar diagram ini tuh dapat disimpulkan data di penelitian ini jika distribusi. Nah habis itu ini kita bagian ke kumulatif. Nah ya jadi, nah ini normal 409 ini minnya 0, terus ini ini bisa dilihat di bagian antideksik ini. Nilainya ada 0,78. Nah, di mana nilainya lebih besar dari 0,5. Dapat disimpulkan data bahwa digunakan secara normal. Kemudian yang kedua adalah eh,
bagian koefisien. Nah, itu bisa dilihat dari iklan radio itu, signya itu berapa, 1,55 berapa, ini 35, terus ininya 6,52 dan lain-lain. Terus ini iklan digital marketingnya ini juga 9,10, terus signya itu 1,099, terus ini iklan koran juga 6,35, terus ini 1,575. Nah, terus selanjutnya poli, yang ketiga itu uji heteros. Nah, tadi mana ya? Nah, yang ini kan menyebar ya teman-teman. Ini enggak kayak tadi, kan tadi lurus, jadi ini menyebar. Toh ini enggak simetris. Apa namanya, enggak? Pokoknya menyebar-nyebar, ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu menandakan bahwa data tersebut tidak, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroshebatisitas itu. Terus kemudian eh, yang terakhir adalah uji hipotesis. Itu kita lihat di bagian model summary. Model summary. Nah, ini R square-nya itu adalah 5,71. Nah, atau sebesar 571%. Uh, Tersebut menunjukkan bahwa variabel keputusan pemilihan sebesar 571% ini tuh dipengaruhi oleh variabel tiga tadi. Ada iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kemudian adanya itu yang ini, ANOVA ini. Di ANOVA ini p-value-nya itu di bagian ini. Nah, bagian ini 0,46, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan, secara bersamaan, variabel interdependen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah signifikan. Nah, ini efisien ini tuh, di tabel ini tuh bisa dilihat bahwa iklan radio memiliki 0,64 ya, yang ini. Terus yang digital marketing itu juga signya itu 0,08. Terus yang iklan koran 638. Eh, Dapat disimpulkan bahwa secara varietal iklan radio ini yang terhadap. Kemudian variabel kedua adalah digital marketing yang memiliki p-value sebesar 0,08, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Dapat disimpulkan bahwa variabel digital marketing ini tuh dipengaruhi oleh positif, secara parsial memiliki pengaruh yang lebih positif dan signifikan. Terus, dan terakhir adalah iklan koran. Ini yang tadi memiliki nilai value sebesar 0,8, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel iklan koran iklan mengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel kepresisan pembelian atau variabel. Nah, gitu yang kedua. Terus selanjutnya kita next selanjutnya ya teman-teman.
Oke, baik ini yang ketiga itu ada data logistik regression binary. Nah, ini ada AX sama subscribe. Nah, ini nanti kita blok terlebih dahulu ini sampai bawah. Nah, ini kontrol C. Terus nanti kita lanjut ke SPS ya, teman-teman. Nah, nah, tampilannya di SPS ini seperti ini ya, teman-teman. Sudah di kontrol V. Terus selanjutnya kita ke variable view. Nah, ini tadi yang pertama itu ada add, girl. Ini yang kedua subscribe. Nah, terus terus habis itu kalau udah ini disimbolkan dijadiin nol semua. Nah, kalau udah habis itu labelnya subscribe ini kita ubah nol. Terus sama dengan yang labelnya ini, eh, yang value-nya 0, terus yang labelnya itu no subscribe. Terus kita add, terus yang satu, yang satu itu value-nya, terus ini subscribe. Nah, kita add, terus kita ubah yang measure-nya ini kita oke. Terus ini measure-nya ini, terus subscribe-nya nominal. Terus subscribe-nya nominal yang ini ya teman-teman. Terus kalau udah back to data views yang ini. Nah, terus kalau udah kita analisis, kita pilih analyze, terus regression. Terus kalau udah pilih yang binary logistik. Nah, yang ini kenapa kenapa binary logistik? Karena dia subscribe atau enggak. Ini masukin. Terus ini subscribe itu dependent, terus yang add ke ini, terus kita pilih save, probability sama group ini, terus habis itu continue, terus pilih yang option, ini centang semua. Nah, ini terserah mau dicentang apa enggak ya teman-teman. Terus kalau udah continue, terus klik OK. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terus kita lihat di cache processing summary. Ini total semuanya ada 41. Ini belum semuanya teranalisis. Terus turun lagi dibikin blok. Bentar. Nah ini kan ada blok 0 sama blok 1. Ini kita bandingin bagian yang ini blok 0 itu angkanya ada 405. Terus blok 1 ini ada 309. Nah, ini mengalami penurunan. Jadi semakin kecil maka semakin baik, datanya semakin akurat gitu. Terus kalau udah kita bagian ke owning booster. Nah, ini
Ini nilai signifikan yaitu 0,00 9. Eh, ini tabelnya seperti ini. Yang omnibus ini signya 0,09. Kita lanjut ke mode summary-nya ini. Hmm, ininya eh, ininya ada 38,750, terus ininya R square-nya 153, terus nah score R square itu ada 228. Nah, terus Hosmer ini signya 0,02. Ini lebih besar dari 0,05. Yang diterima potensi ini adalah 0 ditolak. Yang artinya adalah ini tabel. Nah, ini sebesar classification tabelnya overallnya ada 78,0. Ini dilakukan ini udah cukup akurat ya teman-teman. Kemudian lanjut ke variable in yang ini age. Nah, yang ini terlihat bahwa nilai signifikan bahwa sebesar ya ini kan 0,128, terus ini kontannya itu ada artinya adalah secara parsial. em, ini tambah variable in the equation itu ada X itu 1,28, terus ininya 0,55, ini 5,481, terus ini 1, terus ini signya itu 0,19, terus ininya X-nya 1,137. Terus selanjutnya yang oke, selesai. Oke, lanjut ke next berikutnya. Oke, untuk yang keempat ini ada mesin, apa namanya, mesin learning. Ini datanya seperti ini, kita udah memiliki data. Nah, ini teman-teman dan bisa melihat, aku sudah mempunyai data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 variabel, ada EQ, gender, teliti, personality, banker, gelar, match, altitaker, persona. Nah, ini kita bisa lihat di variable view. Ini bisa dilihat. Nah, ada EQ, labelnya apa? Intelligent question, terus Ganger, utility ada ketelitian, personality, terus pangker itu pengalaman kerja, terus gelar akademi, match itu sukses menyelesaikan matematika atau tidak, auditator itu fans dan auditator, terus persona skor kinerja kerja. Nah, jadi data ini menceritakan apa sih? Jadi di sini data yang digunakan ini memiliki variabel dependen yaitu berupa performa. Dan ini kita bisa analisis terlebih dahulu. Ceritanya adalah di sini saya memiliki calon karyawan yang mana saya ingin melihat memprediksi apakah calon karyawan ini yang akan rekrut bisa memiliki performa yang tinggi. Di sini ada data aktual. Ini data aktual performa ada 10, 9, dan terusnya ini. Terus ini data karyawan yang lama di perusahaan. Kalau kita bisa dilihat di scroll ke bawah ini, data aktual itu hanya sampai 100 data. Benar. Ini 100 nih, sampai 115 ya teman-teman. Ini merupakan data yang akan kita prediksi. Ini merupakan data data dari calon karyawan. Gitu ya teman-teman. Oke.
Jadi di sini kita ingin meneliti apakah calon karyawan ini nanti mana nih yang calon karyawan yang sebaiknya saya rekrut. Yang saya rekrut ini yang pastinya mau calon karyawannya yang nantinya kita prediksi memiliki performa yang tinggi, yaitu yang tinggi itu misal 10 juga bisa. Di sini kita memiliki data semua karyawannya ini, ya, teman-teman. Eh, kita sudah melakukan survei melalui kuesioner, melalui beberapa tes. Eh, apakah ini nanti kerjanya tinggi atau rendah? Oke, kita kembali lagi ke variabel view. Nah, di sini teman-teman semua, di sini ada beberapa data yang memiliki values. Ya, hmm, nah, contoh di sini ada gender value 0, maka dia kita kategorikan laki-laki. Kalau dia satu, ini kata dia Valme itu perempuan. Sama halnya, terus ini yang teliti ada satu Law dan Hedge, di mana kita memberikan atau memberikan masukan value-nya. Kita dilihat di sini, kalau angka satu itu dia itu tingkat ketelianannya rendah, kalau high consent ini tingkat kelihatannya tinggi. Jadi ini dalam rentang angka ini 1 sampai 8. Kemudian personality ini, nah kita cek temuan. Nah ini satu itu very pessimistic. Itu dia sangat sangat pesimis. Yang sampai 10 itu dia optimistic. Orangnya suka optimis. Kemudian apalagi gelar, gelar mana gelar ini? Ini gelar yes atau no. Value-nya 0 itu no, tidak memiliki gelar, kalau satu itu memiliki gelar. Kemudian Nev. Nah ini, apakah dia sudah menyelesaikan matematika dengan baik? Kalau 0, tidak sukses melakukan soal matematika. Kalau yes, sudah melakukan menyelesaikan tugas matematika. Nah, Tahir ini memiliki performa yang no atau yes. Itu ya teman-teman. Eh, tadi ini kalau nol itu tidak memiliki fans Al-Tahir. Yang satu iya. Ini performa. Nah, ini kita nanti akan memprediksikan kalau satu dia persennya 10%, terus kalau dua itu 20%, kalau tiga 30%, empat puluh dan lain-lain. Oke, baik. Ini adalah data yang sudah kita miliki. Sekarang kita akan melakukan atau memprediksi siapa sih calon karyawan yang sebaiknya kita rekrut. Eh, ini kita lihat di data view. Hmm, Ini kan cuma sampai 115 ya teman-teman. Nah, kita langsung saja. Hmm, pertama kita ke data, terus data ya teman-teman. Maaf, analyze. Kemudian silakan neural network yang ini ya teman-teman. Kita klik analyze, terus neural network yang ini ada dua pilihan, yang multi-layer atau radial business question. Nah, di antara keduanya ini biasanya yang paling dibanyak gunakan itu yang multi-layer. Sehingga kita multi-layer aja ya teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Eh,
Kalau sudah seperti ini tuh, terus ini kita eh dependent variabelnya ini tuh kita milih yang skor kinerja karyawan performa ya. Ini ya teman-teman, kita masukin ke sini. Nah, yang lainnya ini tuh kita masukkan ke konvariates. Nah, ini kita tulis satu-satu dulu ya teman-teman. Nah, kalau di bagian sini tuh, bagian atasnya ini ya, yang ini, pertama kita ke partition. Kita lihat, nah di sini dia hanya memberikan informasi di mana dia menggunakan data yang untuk di training sebanyak 70%. Yang ini untuk tesnya pun 30%. Terus selanjutnya ada total ada 100%. Nah, kita abaikan saja ya teman-teman. Ini hanya memberikan informasi saja kepada kita arsitektur. Nah, ini kita abaikan. Terus kemudian training kita abaikan output. Nah, pada bagian output ini secara default, nah ada beberapa yang dicentang. Kita tambahkan yang dicentang yang independent. Yang ini ya, independent yang ini centang. Ini fungsinya untuk apa? Ini bisa mengetahui variabel mana sih yang paling penting terhadap performa seorang karyawan kita. Apakah EQ, apakah gender, ataukah gelar, atau bagaimana. Nah, kita bisa dilihat dari nilai ini ya teman-teman. Mencentang ini, yang ini. Nah, udah teman, kita ke save yang ini. Nah, save ini, uh, save ini tuh silakan yang dicentang yang save pressing yang ini ya. Nah, terus itu ya teman-teman. Hmm, ini fungsinya untuk apa? Ini nanti fungsinya adalah selain kita mengetahui mana sih yang paling penting terhadap performa karyawan di variabel apa sih yang paling penting untuk meningkatkan performa karyawan. Nah, untuk memprediksi performa karyawan itu, nah di sini itu juga ini bisa kita melihat berapa prediksi skor performanya. Nah, ini yang ekspor kita abaikan, dan yang sini kita abaikan, terus kita langsung, oke, oke ini nah, oke, selanjutnya aku mau menjelasin tentang case, apa namanya, case perusahaan ini Sumeri, eh sampelnya training ada 70%, terus testingnya 30%, totalnya itu 115 ini. Kenapa jumlahnya 100? Karena tadi data yang punya tadi kan ada 115. Nah, terus kita tulis di sini 115 gitu. Sedangkan yang 100 sampai seterusnya itu kan kita belum mencari. Eh, itu cuma yang kita apa namanya data yang kita prediksi aja gitu ya teman-teman. Ini ada network informasi, ini kita punya 8 aja. Bentar. Ini kemudian kita lihat di sini yang ini ya teman-teman. Ini layarnya seperti ini. Nah, ini layarnya ada satu. Ini layar tuh ini. Nah,
ini ada 3 layar. Ini kan bagian satu, ini 2, terus ini 3 ya teman-teman. Inilah yang namanya heading layer. Ya, selanjutnya, bagaimana di sini disebutkan di sini kan ada heading layernya itu yang kan ada satu, nah ini, terus ini kan ada satu, dua, tiga. Nah, ini kita nggak perlu menggunakan ini. Yang kita lihat mulai melihat model semaringan. Nah, yang ini, yang kita lihat di bagian ada 2 tahap. Tahapan training, kemudian tahapan testing. Yang kita lihat training ini berapa persen prediksi kesalahan prediksinya. Nah, di sini kan ada 24,3%. Nah, terus ini ada 33%. Ini di bawah 30%. Ini dikatakan baik. Ini di atas 30%, 34, 35%. Ini kesalahan prediksinya kesalahan besar. Nah, akurasi dari prediksi yang dilakukan tahap ini jelek karena masih di bawah 30%. Begitu. Nah, nanti akan kita namanya perbaiki. Sebelumnya aku mau jelasin terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya data ini, independent variable importance. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini kita bisa melihat nilai importance-nya. Semakin besar value-nya, itu semakin penting. Dan biasanya uh, tingkat importance ini dari satu variabel ini biasanya di atas 0,2. Ya, kita lihat di sini. Ada berapa variabel yang value-nya atau skornya importance-nya di atas 0,2. Pertama yang ini 367, terus ini 135, 0,32, 149, 243, 0,22, 0,20, dan seterusnya. Sedangkan sisnya itu di bawah 0,2. Gitu. Kita lihat satu persatu ya teman-teman. Gender nggak penting-penting banget ya teman-teman. Ini cuma 8,7%. Nah, terus kemudian ini nggak mengaruh mau laki-laki atau perempuan gitu ya teman-teman. Ketelitian itu ini cukup bagus. Di bawah 0,2 dia nilainya 1,35%. Optimistik ini ada 1,49 sama berapa ini? 40%. Kemudian ada fansnya Ali Tahir ini nggak penting karena cuma 8,7%. Nah, ini kita dilihat dari gambar ini sebetulnya kita bisa melihat dari gampang dari sini teman-teman. Dari ini teman-teman. Ini kan bisa dilihat eh Gina tinggal dari sini kan EQ paling penting tinggi, terus sama pengalaman kerja, personality, dan teliti. Aldi Taher nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting ya teman-teman. Ini yang paling penting itu IQ sama ini aja. Ini yang ini yang panjang aja. Nah gitu ya teman-teman. Nah masalahnya di sini tadi kita tidak ketahui bahwasanya tingkat prediksi ini Alisa ini secukup besar. Di atas 30% potensi Maria ini. Ini bagian dalam ini ya teman-teman. Nah, di tadi di datanya tadi kan eh, nah, di sini kan nanti muncul variabel yang baru. Nah, jadi itu prediksinya. Nah, kita dilihat di sini ya.
Oke, untuk cara perbaikinya ini hilangkan data yang tidak penting akan mengganggu proses analisis yang dilakukan oleh sistem ini. Jadi di sini kita ulangi, kita kembali ke analyze, teman-teman semua, terus kita neural network, guys, yang ini, terus ini ke bagian variabel ini, terus habis itu ini uh, ini disisakan yang apa EQ sama uh, ini tadi ini apa namanya? Ini dihilangkan semua yang nggak dihilangkan cuma EQ sama nah, pengalaman kerja ini ya teman-teman. Ini nggak usah dihilangin. Terus ini ketelitian. Terus ini ada yang dibuang. Terus ini dibuang. Ini dibuang. Dibuang. Terus ininya nggak usah tadi kan udah. Terus habis itu kita oke. Nah, ini akan muncul hasil output yang kedua. Dan lihat di sini cache processing summary. Nah, ini code variatnya ini network information ini. Kemudian hasilnya kita model summary-nya. Nah, ini eh ini tingkat prediksinya menurun ya, teman-teman. Ah, yang ini hanya 19,7%. Ini lumayan cukup baik. Kemudian tahap testing ini, tingkat persentasenya kesalahan prediksinya hanya sebesar 2,5%. Masih di bawah 30%, sehingga ini bisa dikatakan prediksi yang dilakukan cukup baik. Yaitu, oke. Kemudian kita lihat data independent, dependent various information. Nah, ini pertama, mana sih yang paling penting untuk bisa memprediksi dari personal ini yang tadi? Ini ada interget oriented dan pengalaman kerja. Masih tetap ya teman-teman, kan tadi yang paling banyak itu ini. Nah, semakin tinggi EQ-nya, semakin dipresisi akan memiliki performa yang semakin tinggi. Semakin baik dan semakin lama pengalaman kerjanya, dia akan memprediksi performa yang tinggi. Tuh. Kemudian berapa prediksinya? Siapa ini calon karya yang aku mau rekrut dan utamanya yang mau yang baik ya, teman-teman, dan IQ-nya yang tinggi juga. Ah, ini 15 age. Ini misal misal ada yang lama 15, aku butuhnya cuma dua, ya udah ya dua itu aja. Gitu. Jadi kita harus milih yang benar-benar yang ini, data yang paling baru banget. Terus ini kita cek dulu ya teman-teman. Jadi aku mau ngambil yang mau merekrut dua orang itu yang nomor 114 ini yang ini 10, 9, 10 ini, sama ini yang 114 sama 115. Karena apa? Karena ini dia uh, yang memiliki EQ yang lebih tinggi dan pengalaman kerja yang baik. Juga banyak pengalaman juga sih. Jadi aku mau ngerekrut yang ini aja. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.